Baik, saya dari kelompok 10 akan membahas tentang perusahaan Go Private. Bersama saya Natalie Limbunai dengan NIM 2018 008 196. Jadi akan saya jelaskan apa itu Go Private. Go Private itu perubahan status emiten dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dengan cara melakukan pembelian kembali saham yang telah atau yang pernah dijual ke publik. Nah, otomatis perusahaan tersebut akan dihapus atau di-delete, di-listing dari Bursa Efek Indonesia. Yang berikut, mengapa Go Private? Jadi, perusahaan itu merasa lebih mendapat keuntungan jika Go Private. Yang kedua, biaya menjadi perusahaan publik biayanya mahal, karena antara lain adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kuartal dan tahunan. Yang ketiga, kondisi kinerja keuangan perusahaan yang sangat kuat, sehingga tidak perlu lagi dana dari masyarakat. Yang keempat, kinerja perusahaan terus memburuk sehingga tidak ada prospek lagi untuk tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, adanya kesepakatan tertentu antara pemegang saham dan mayoritas investor baru yang mensyaratkan perusahaan itu harus go private. Yang keenam adalah ada controlling function atau fungsi pengendalian. Dengan go private dapat dihindari kemungkinan pihak luar untuk membeli saham pengendali apabila adanya controlling function tadi. Yang ketujuh ada competitive intelligence, di mana kewajiban pengungkapan laporan keuangan berpotensi menguntungkan para pesaing, dan ini tidak terjadi di perusahaan tertutup. Yang berikut ada manfaat go private. Perusahaan yang pertama, perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham. Jadi perusahaan itu tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan tindakan yang berisiko tinggi, di mana apabila tindakan tersebut dilakukan dalam status perusahaan yang terbuka, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan dapat kembali ke perhitungan yang konservatif. Jadi perusahaan ini dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah. Selain itu, tidak perlu lagi menyiapkan berbagai surat yang diwajibkan OJK dan kewajiban disclosure. Yang keempat, perusahaan menjadi tidak terlalu wajib untuk melakukan pembayaran dividen demi perkembangan permodalan jangka panjang maupun investasi modal yang spekulatif. Yang kelima, terdapat penguasaan kendali atas perusahaan bagi pihak yang khawatir akan kehilangan kekuasaannya apabila kepemilikan saham mayoritasnya itu berada pada publik. Yang berikut ada konsekuensi dari go private. Pertama, tidak lagi tercatat di Bursa Efek, tertutupnya mekanisme jual beli saham perusahaan pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu, perseroan tidak dapat mencari dana dari masyarakat. Yang ketiga, brand perusahaan di mata masyarakat ada kemungkinan turun. Yang keempat, omset perusahaan ada kemungkinan turun juga. Yang kelima, kesulitan mencari mitra perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yunita. Bagi emiten, tujuan utama dari perseroan yang ingin masuk ke bursa dilandasi oleh pertimbangan ekonomi yang bertujuan memperoleh dana untuk pengembangan usaha. Ekspektasi dari manfaat ekonomi
tidak akan tercapai bila tidak disertai dengan kerja emiten yang baik. Dengan dilakukannya go private, emiten tidak lagi memperoleh manfaat-manfaat ekonomi yang dapat di bursa. Namun di sisi lain, emiten tidak perlu melaksanakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Bagi investor, dengan adanya pelaksanaan go private oleh emiten, investor tentu tidak dapat lagi memiliki saham dari perseroan yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Namun, tidak selamanya pelaksanaan go private merugikan pihak investor, asalkan diikuti dengan penawaran tender. Dalam kondisi tertentu, saham milik investor dapat dibeli dengan harga lebih tinggi sehingga investor tidak menderita kerugian bila melepaskan sahamnya. Terhadap efek dari perseroan yang melakukan go private. Efek tersebut tentu tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa karena status perseroan yang sudah menjadi perseroan tertutup. Berbeda halnya dengan emiten yang mengalami sanksi delisting. Walaupun sudah tidak tercatat di bursa, masih merupakan perseroan terbuka dan sahamnya masih dapat diperdagangkan di pasar negosiasi maupun di luar bursa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yunita. Go private. Memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Pertama-tama, perusahaan yang hendak go private wajib menyampaikan agenda RUPS independen mengenai rencana go private serta draft surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam. Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana delisting, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup, serta perusahaan anggaran dasar terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go private. Kemudian melakukan penawaran tender, peraturan Bapepam nomor 9 F1 tentang penawaran tender. Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan go private wajib dilakukan melalui penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam peraturan Bapepam nomor 9 F1 tentang penawaran tender. Kemudian, pasca penawaran tender. Apabila setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan, maka sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55, Angka 1, perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go publik. Pada tindakan go publik, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Adapun perusahaan yang melakukan tindakan go private, misalnya perusahaan PT Praxair Indonesia Tbk, PT Indo Copper Investama Tbk, PT Bayer Indonesia Tbk, PT Singer Industries Indonesia Tbk. Sebaliknya, pada tindakan go private, perusahaan terbuka merubah status menjadi perusahaan tertutup. Go private dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya, karena penawaran tender oleh pihak ketiga ataupun oleh pemegang saham, pembelian kembali saham oleh perusahaan, atau karena reverse stock split, yaitu aktivitas perusahaan emiten untuk menaikkan harga sahamnya.
yang mengurangi jumlah saham yang beredar. Alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go private adalah karena merasa terbebani oleh biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan, hukum, dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analisis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Pihak afiliasi itu bentuk kerjasama antara dua lembaga, biasanya yang satu lembaganya lebih besar daripada yang lain, tetapi masih berdiri sendiri. Beberapa dari alasan tersebut tentunya mengundang perdebatan, karena justru hal-hal itulah yang merupakan penunjang pelengkapan prinsip good corporate government. Sekian presentasi dari saya. Salam dan bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aloysius Agal Garut. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari Efrik Putra. Yang pertama itu adalah go private. Kita langsung saja masuk ke intinya. Di Indonesia, tindakan go private pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan go private PT Praxair Indonesia Tbk. Setelah PT Praxair Indonesia Tbk, beberapa perusahaan terbuka lain yang melakukan go private antara lain, yang pertama itu adalah PT Pfizer Indonesia Tbk 2002, PT Mivon Indonesia Tbk 2002, PT Indojuper Investama Tbk 2002. Yang berikut PT Bayer Indonesia Tbk 2003, PT Sentral Protena Prima Tbk 2004, PT Surya Hidup Satwa Tbk 2004, PT Indosiar Visual Mandiri Tbk 2004, PT Multi Agro Persada Tbk 2005, dan PT Komatsu Indonesia Tbk 2005. Nah, untuk yang berikutnya yaitu dasar hukum go private. Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur go private. Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua, aturan ini meliputi peraturan Bapebam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Di samping itu, go private juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau disingkat UU PT, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau disingkat UU PM. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Pasal 21 ayat 2 huruf G menentukan bahwa status perseroan yang tertutup dapat menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Untuk itu, maka perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dengan persetujuan Menteri Kehakiman RI pasal 19 ayat 1, pasal 21 ayat 1 UU PT. UU PT melalui pasal 37 ayat 1 UU PT juga mengatur ketentuan tentang larangan modal dan kekayaan perseroan yang digunakan go private akan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan atau ditambah cadangan wajib telah disisihkan. Masalah perlindungan terhadap para pemegang saham yang merasa dirugikan dengan adanya go private telah juga diatur dalam pasal 61 dan pasal 62 UU PT sebagai dasar pijakan hukumnya. Dengan adanya ketentuan ini, semuanya telah menunjukkan bahwa memang secara normatif kemungkinan mengubah badan hukum dari terbuka menjadi tertutup, dan implikasinya telah diakomodasikan baik oleh
undang-undang atau disingkat UU PT. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.